Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Seperti yang kita ketahui, iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain atau kewajiban yang dibebankan kepada tiap muslim. Apakah kalian tahu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Berapakah malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, Israfil. Yang keempat, Izrail. Yang kelima, Munkar. Yang keenam, Nakir. Yang ketujuh, Rokib. Yang kedelapan, Atid. Yang kesembilan, Malik. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Tugas malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa malaikat Jibril memiliki beberapa sebutan, di antaranya Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertanggung jawab untuk menyalurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur air sekaligus menurunkan hujan dan petir di muka bumi. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama sebagai penanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua merupakan tiupan untuk hari kebangkitan. 4. Malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Izrail dikenal dengan sebutan malaikat maut. Cara malaikat Izrail mencabut nyawa orang yang beriman dilakukan secara lembut, sedangkan mencabut nyawa orang kafir akan dicabut dengan penuh penderitaan. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar mempunyai tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur kelak. Ia tidak sendirian dalam bertugas. Malaikat Munkar menjalankan tugasnya bersama dengan malaikat Nakir. Yang keenam, malaikat Nakir. Sama dengan malaikat Munkar, malaikat Nakir juga bertugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir akan menanyakan pertanyaan. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Man huwa kitabuka, apa kitabmu? Orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur sembari menunggu datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksa kubur. 7. Malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat semua amal kebaikan manusia selama di dunia. Malaikat Rokib senantiasa mengiringi setiap langkah manusia dan akan mencatat amalan tersebut untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan kelak. Manusia yang memiliki banyak
amal kebaikan dibanding amal buruk akan mendapatkan balasan berupa surga di hari pembalasan kelak. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ia juga terus mengiringi langkah manusia kemanapun ia pergi, serta dengan sigap mencatatnya. Barang siapa yang lebih berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya, maka akan memperoleh balasan berupa siksaan api neraka. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti, malaikat Malik akan ditugaskan untuk membuka pintu neraka. Malaikat Malik digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. 10. Atau malaikat yang terakhir, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan membuka pintu surga, kemudian menyambut orang beriman yang datang untuk masuk ke dalamnya jika telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki malaikat-malaikat Allah. Berikut adalah beberapa sifat-sifat malaikat sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya kabarkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama, malaikat tidak makan, minum, dan tidur. Yang kedua, tidak suka menyombongkan diri. 3. Takut dan selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah durhaka. 5. Selalu berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 6. Mampu berubah wujud. 7. Tidak berjenis kelamin. 8. Selalu merapatkan barisan. 9. Bergerak secepat kilat. Dan terakhir, diciptakan dari nur atau cahaya. Fungsi dari beriman kepada malaikat Allah. Berikut ini fungsi beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, selalu melakukan perbuatan baik serta merasa najis dan menjauhi perbuatan buruk, karena diri ini selalu diawasi oleh malaikat. 2. Berupaya masuk ke surga dan yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba mendapatkan Lailatul Qadar. 3. Mempertebal keimanan, meningkatkan keikhlasan dan kedisiplinan untuk meneladani atau meniru sifat serta perbuatan malaikat. 4. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan segala perbuatan, karena setiap tingkah laku yang baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Berikut ini hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meneladani sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, mengingat setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tegar dan berani dalam kebaikan. 6. Selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan. 7. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan beriman kepada malaikat Allah. Kesimpulan dari video yang saya presentasikan adalah
Kesimpulan iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Malaikat menurut agama Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang kepadanya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.